Oke guys, kali ini gue mau bahas HP 3 jutaan yang resolusi kameranya paling tinggi. Namanya Realme 9. Let's go. Oke guys, Realme 9 ini HP 3 jutaan yang resolusi kameranya mirip dengan HP Android belasan juta, yaitu 108 megapiksel. Gue tertarik cobain HP ini soalnya untuk sekarang kamera 50 megapiksel tuh hasilnya udah pada bagus-bagus guys. Jadi pas tahu HP ini pakai resolusi 108 megapiksel, gue jadi penasaran dengan hasilnya. Apalagi kan ini generasi yang paling baru juga. Oke, setelah cobain HP-nya, bisa gue bilang ada beberapa hal seru yang ngebuat HP ini jadi kelihatan menarik. Hal pertama itu ada dari daya tahan baterainya guys, soalnya walaupun ini bodinya kecil, ternyata daya tahan baterainya gila banget. Nah, setelah cobain HP ini, ternyata ukuran bodinya itu terhitung compact guys. Bahkan bisa dibilang, ini yang paling tipis dan yang paling ringan di antara HP baru 3 jutaan tahun 2022. Bagi gue itu ngebuat HP ini jadi terasa seru, soalnya ini jadi gampang untuk dipegang dan juga gampang untuk dioperasikan. Desainnya juga berubah total guys. Kalau yang dulu-dulu kan, desainnya itu terlalu menyengat ya, sampai-sampai susah masuk ke banyak orang. Tapi untungnya sekarang desainnya jauh banget berubah guys, soalnya dia sekarang jadi kelihatan lebih kalem dan juga lebih elegan. Ya, walaupun dia masih punya versi yang menyengat juga sih, yang warna kuning itu, tapi setidaknya tahun ini kita punya pilihan lah, beda dengan tahun lalu yang desainnya itu menyengat semua. Terus walaupun bodinya ini kecil, ternyata kalau masalah daya tahan baterai, ini bisa banget loh diadu dengan HP-HP lain yang bodinya lebih besar. Gue yakin banget kalau HP ini cuma dipakai untuk browsingan, sosmedan, streaming, atau foto-foto, baterai HP ini nggak akan habis dalam sehari pakai, soalnya gue udah cobain sendiri. Nah, kemarin tuh gue pakai HP ini dengan pemakaian yang normal aja guys, tanpa wifi, dan setelah sehari pakai, ternyata baterainya tuh masih sisa banyak, yaitu 54%. Padahal HP ini benar-benar gue pakai loh guys selama 6 jam, dan itu bukan gue standbyin doang. Terus karena baterainya masih sisa banyak, akhirnya besoknya gue lanjutin pakai lagi, dan ternyata baterainya baru habis setelah 2 hari pakai guys, dengan waktu aktif sekitar 10 jam. Dan itu terhitung gila banget sih guys, bisa dibayangin lah kalau misalkan HP ini connect wifi, daya tahan baterai itu bakalan seawet apa lagi. Terus charger yang dipakai juga udah yang paling kencang guys untuk kelas harga 3 jutaan. HP ini udah support 33 watt fast charge yang bentuknya kayak gini guys, dan kalau ini dipakai, dia cuma butuh waktu sekitar 65 menit untuk ngecas HP-nya dari lowbat sampai full charge. Dan yang serunya lagi, kita nggak perlu beli chargeran baru lagi guys, soalnya ini tuh udah tersedia di dalam boxnya. Tapi kalau besok-besok ada rencana pengen jual, gua saran sih ada baiknya chargerannya ini di keep aja guys, soalnya kayaknya box HP tahun depan nggak bakal ada charger lagi deh. Tapi nggak tahu juga sih ya, minimal untuk jaga-jaga aja lah. Terus hal kedua yang seru dari HP ini ada dari layarnya guys. Gue bilang kayak gitu soalnya di HP 3 jutaan 2022, kayaknya cuma HP ini doang deh yang punya layar high refresh rate AMOLED dengan fitur yang paling lengkap. Nah, kalau dari spek layarnya sendiri bisa dibilang Realme 9 ini pakai layar yang sama dengan versi 5 jutaannya, yaitu si Realme 9 Pro Plus. Bahkan speknya ini plek-triplek sama guys, soalnya mulai dari ukuran, style, resolusi, sampai kecerahannya juga sama persis dengan 9 Pro Plus. Selama dicobain bisa gue bilang untuk warna ini udah pasti kelihatan bagus guys, soalnya layarnya punya level kontras yang tinggi dan warna hitam yang perfect, dan itu bisa ngebuat warna film yang kita play bakalan kelihatan lebih maksimal dan ngebuat fungsi dari fitur dark mode-nya jadi makin mantap. Soalnya saat nampilin warna hitam, sebenarnya pixelnya ini dimatiin guys sama dia. Jadi kita dapat warna hitam yang benar-benar hitam dan konsumsi baterai yang lebih irit kalau dibandingkan dengan layar non AMOLED. Selain itu fitur dari layarnya juga rame banget guys. Kayak di sini tuh ada fingerprint sensor yang fungsinya itu nggak cuma untuk unlock lock screen doang kayak gini contohnya, tapi ini juga bisa dipakai untuk mengukur detak jantung pakai sensor sidik jari. Ya walaupun gua nggak tahu kapan harus pakai fitur ini, tapi mungkin buat yang butuh ini bakalan berguna banget kali ya. Terus dia juga bisa nampilin always on display yang durasi aktifnya tuh nggak terbatas kayak di HP Xiaomi, dan punya edge lighting juga untuk notifikasi telepon. Jadi ya bisa dibilang sih ini fiturnya udah sama lengkapnya dengan Realme 9 Pro Plus, dan itu ngebuat kualitas layarnya jadi di atas rata-rata HP 3 jutaan yang lain. Oke, sekarang kita bahas tentang kameranya. Kalau dari speknya sendiri, bisa dibilang untuk HP 3 jutaan ini resolusinya paling gede guys. Bahkan ini lebih besar dari versi Pro-nya, soalnya versi Pro-nya itu cuma 50 megapiksel dan juga 64 megapiksel. Kalau dari spek ini udah pakai triple kamera yang isinya 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, tapi yang seru, HP ini udah pakai kamera 108 megapiksel yang namanya Samsung HM6. Ini versi yang lagi ngetren banget guys untuk sekarang karena reproduksi warnanya tuh lebih bagus dan penangkapan cahayanya juga 125% lebih banyak dari 108 megapiksel HM2 yang dulu sempat dipakai oleh Redmi Note 10 Pro.
Tapi pas dicobain ternyata software kameranya belum maksimal guys. Jadi hasilnya tuh agak gelap, night mode-nya juga belum maksimal, terus juga belum ada image stabilization di videonya, belum aktif. Gue denger-denger sih software finalnya bakal diupdate di akhir bulan ini ya. Tapi walaupun software-nya belum maksimal, performa dari 108 megapiksel ini ternyata memang udah kelihatan powerful, terutama di low light. Nah, karena kameranya kuat di low light, kemarin gue coba foto-foto malam dengan HP ini dan hasilnya emang kelihatan super gelap guys. Tapi kalau dicerahin, kita bisa lihat kalau sebenarnya hasil fotonya itu udah kelihatan bagus. Gambarnya ini punya noise yang rendah banget, warna-warna yang bagus, dan detail yang tinggi banget. Bahkan di mode 3 kali zoomnya hasilnya tetap tajam guys, dan minim noise juga. Dan bisa gue bilang ini sih hasilnya udah jauh lebih bagus ya guys ya, kalau dibandingkan dengan Realme 9 Pro atau juga Realme Narzo 50. Terus kalau foto malamnya di tempat yang masih ada lampu terangnya, bisa gue bilang ini lebih bagus sih dibandingkan dengan 108 megapiksel Redmi Note 10 Pro dan HP 3 jutaan yang pernah gue review selama ini. Soalnya hasilnya lebih tajam guys, lebih minim noise, dan punya warna-warna yang lebih bagus. Terus kalau kita pakai foto-foto di kondisi yang terang, hasilnya juga gokil guys. Warna yang diambil kelihatan mantep, detailnya juga tinggi banget, dan warna kulitnya juga bagus. Tapi yang ngebedain dia dengan Redmi Note 10 Pro dan HP 3 jutaan yang lain adalah hasil zoomnya bener-bener tajam guys. Bahkan hasil 10 kali zoomnya lebih tajam dibandingkan dengan Realme 9 Pro Plus. Dan itu gokil banget, soalnya Realme 9 Pro Plus itu salah satu HP tertajam di antara HP 5 jutaan ke bawah. Tapi sayangnya di sini gue belum bisa review hasil night mode dan juga videonya guys, soalnya pas gue coba night mode-nya, ternyata hasilnya tuh masih sangat bernoise dan videonya juga belum stabil karena image stabilization-nya belum aktif. Tapi katanya sih akhir bulan ini mereka bakal rilis software untuk benerin hal itu. Jadi kita tungguin aja ya guys ya. Terus untuk performanya, bisa dibilang kalau dari spek, sebenarnya spek HP ini udah terhitung oke juga guys. Soalnya HP ini udah punya varian RAM yang besar sampai 8GB, storage 128GB, dan udah pakai Realme UI 3.0 yang berbasis Android 12. HP ini juga udah support dengan micro SD card slot dan punya virtual RAM yang besar sampai 5GB. Terus prosesornya juga diganti guys dari prosesor MediaTek jadi prosesornya Qualcomm yaitu Snapdragon 680. Dan selama pakai HP ini bisa gue bilang untuk pemakaian sehari-hari performanya udah terhitung aman-aman aja guys. Soalnya kalau dipakai untuk streaming, sosmedan, foto-foto, browsing gitu-gitu, performanya tuh masih terasa lancar-lancar aja. Kalau dipakai untuk ngegame santuy juga masih aman guys, soalnya dia bisa main Mobile Legends di 60 fps dan juga PUBG di 30 fps. Tapi kalau kalian emang gamers garis keras, kayaknya sih HP ini nggak terlalu cocok ya guys ya. Gue saranin sih kalian coba cek Realme Narzo 50 aja atau Realme 9 Pro, soalnya prosesor mereka itu lebih kuat dan lebih stabil kalau dipakai untuk main game berat. Kebetulan gue juga udah buat video reviewnya guys, jadi kalau yang kalian cari itu performa gaming, gue saranin kalian cek aja video review gue tentang Realme Narzo 50 dan juga Realme 9 Pro. Gue bilang kayak gitu soalnya performa HP ini tuh sebenarnya lebih cocok untuk user normal atau casual gamers, bukan yang untuk gamers garis keras. Terakhir untuk fiturnya, mungkin karena ini versi yang paling basic dari Realme 9 series, fitur-fitur HP ini jadi nggak selengkap kayak versi atasnya atau versi Pro-nya. Tapi sayangnya HP ini belum support konektivitas 5G guys, dan juga nggak punya satu fitur yang mungkin sering dipakai orang, yaitu NFC. Jujur aja gue sangat menyayangkan HP ini nggak punya NFC guys, soalnya pas gue baca-baca komen kalian di video gue yang sebelumnya, ternyata banyak dari kalian yang suka pakai fitur itu, NFC. Jadi kalau kalian emang butuh NFC, gue saranin kalian coba cek video review Realme 9 Pro atau Realme 9 Pro Plus gue guys, soalnya dua HP itu emang udah punya fitur lebih lengkap dibandingkan dengan Realme 9, soalnya mereka udah support NFC dan juga 5G. Tapi kalau kalian emang nggak butuh NFC atau 5G, gue rasa HP ini masih bisa jadi opsi yang bagus sih guys, soalnya ini kan harganya lebih murah juga. Oke, terakhir kita ngomongin harganya. Kalau untuk harganya sendiri, Realme 9 ini punya dua varian guys, yang harganya itu mulai dari 3,3 juta. Atau kalau lagi ada promo, harganya bisa turun jadi 2,99 juta. Jadi ya bisa dibilang sih HP ini bakalan cocok untuk orang-orang yang nyari HP 3 jutaan, yang enak untuk seharian dan juga punya kamera yang enak untuk foto-foto. Soalnya HP ini sebenarnya tipe-tipe HP yang kamera sentris banget guys, bukan yang all-rounder kayak Realme 9 Pro Plus. Dengan harga dan semua yang dibawa, bisa dibilang HP ini akhirnya ngebuat Realme 9 series jadi terasa lebih lengkap untuk sekarang. Soalnya sekarang dia udah punya HP yang kuat di kamera, terus ada juga HP yang kuat di performa, dan HP yang kuat untuk semuanya atau dua-duanya kuat. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih guys Realme 9? Apakah ini HP bagus ataukah yang biasa aja? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah biar kita bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang lain. Jadi ya, mungkin segitu aja sedikit pendapat gue untuk Realme 9. Kalau kalian suka dengan video ini, pencet like dan jangan lupa juga subscribe guys biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton guys. Ciao.